Produksinya cukup, kedua memang harus kita akui daya beli agak turun. Purchasing power parity atau daya beli masyarakat, paritas daya beli masyarakat itu menurun. Turunnya jumlah pemudik tahun ini menjadi sinyal daya beli melemah, terutama masyarakat menengah ke bawah. Fenomena ini dapat menjadi tanda bahaya. Pernah nggak kamu ngerasa sekarang gaji kamu sudah naik, tapi tetap berasa nggak cukup buat beli kebutuhan bahan pokok? Belanja bulanan sudah nggak bisa rutin, bahkan sampai lompat bulan depannya. Ngajak keluarga healing juga sudah jarang. Lebaran kemarin pun mikir 2 kali buat beli baju baru. Bukan kamu aja yang ngerasa. Ini tandanya daya beli kita sudah mulai menurun. Pada grafik berikut menggambarkan penurunan daya beli masyarakat Indonesia dari Desember 2024 hingga Februari 2025 berdasarkan 3 indikator utama: inflasi tahunan, impor barang konsumsi, dan penjualan retail. Terlihat bahwa semua indikator menunjukkan tren penurunan, mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli itu sederhananya seberapa banyak barang atau jasa yang bisa kita beli dengan pendapatan kita. Tahun lalu uang kita 100.000 bisa buat belanja seminggu. Mungkin sekarang cuma bisa buat 3 hari. Ilustrasinya adalah 100.000 bisa isi bensin motor full, ditambah beli beras, beli minyak, beli telur, mie instan untuk 3 hari ke depan. Kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5% dibanding tahun 2024. Terdengar positif, tapi mengapa daya beli justru turun? Mari kita hitung. Semisal upah minimum UMK 2024 adalah 3 juta rupiah. Kenaikan UMK 2025 6,5%. 3 juta rupiah kita kalikan dengan 6,5% sama dengan 195.000. Maka total UMK 2025 yang diterima adalah 3.195.000. Secara rata-rata asumsikan tingkat inflasi naik sebesar 8%. Artinya harga kebutuhan pokok naik rata-rata 8%. Kita hitung nilai real value of money. Nominal upah 2025 dalam nilai uang 2024. Upah real 2025 sebesar 3.195.000 dibagi dengan 1 plus inflasi sama dengan 3.195.000 dibagi dengan 1,08 sama dengan 2.958.333. Artinya, meskipun gaji nominal naik menjadi 3.195.000, daya beli setara 2.958.333 di tahun 2024. Artinya lagi, daya beli kamu turun dibanding tahun lalu. Inilah mengapa meskipun upah naik, daya beli bisa tetap turun. Kuncinya bukan di nominal, tapi di nilainya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga menyebabkan inflasi. Ditambah lagi fluktuasi harga barang. Harga kebutuhan pokok cenderung naik dari tahun ke tahun. Kenaikan upah tidak mengimbangi kenaikan harga. Meskipun terjadi deflasi di beberapa bulan terakhir, di bulan Januari dan Februari tahun 2025 ini ya, biaya hidup masyarakat tetap tinggi. Kenaikan harga pangan dan energi seperti minyak, gas, dan BBM membuat banyak kita memangkas belanja konsumtif demi memenuhi kebutuhan pokok. Hal yang sama pun dilakukan di sektor industri dan manufaktur. Sejumlah perusahaan di Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di antaranya adalah PT Sritex. PHK massal menunjukkan angka kenaikan. Efeknya adalah meningkatnya pula jumlah pengangguran. Kemudian penurunan jumlah peserta BPJS sesuai data periode 2023 sampai dengan 2024 terjadi penurunan signifikan peserta sebesar 4,27%. Jumlah terbesarnya di sektor garmen dan pakaian jadi. Adanya kenaikan pajak meningkatkan kecenderungan turunnya daya beli karena berkurangnya pendapatan real setelah dikurangi pembebanan pajak, yang artinya konsumsi akan berkurang. Oleh karenanya pajak yang tinggi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Justru pinjaman online itulah yang mencekik banyak orang. Lebih dari 60 orang bunuh diri. Kematian tragis akibat pinjaman online. Kebutuhan hidup makin tinggi, tapi pendapatan stagnan. Banyak orang mulai mencari solusi yang cepat. Dan disinilah budaya pinjol mulai tumbuh subur. Aplikasi pinjaman online menjanjikan uang cepat, tanpa jaminan, langsung cair dalam hitungan menit. Survei SJK tahun 2024 menunjukkan bahwa
lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia pernah menggunakan pinjol. Mayoritas dari mereka menggunakan untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Fenomena yang masif adalah indikator nyata kalau daya beli masyarakat sedang berada di titik rawan. Supaya lebih details dan bisa dipahami bersama, selanjutnya kita akan coba untuk berhitung mensimulasikan secara real. Perhatikan informasi resmi dari OJK mengenai bunga pinjol per tahun 2025 yang harus dipatuhi semua penyelenggara fintech baik P2P dan pinjaman online untuk dua sektor yaitu konsumtif dan produktif. Oke, karena nantinya kita hanya akan mensimulasikan menghitung untuk sektor produktif, perhatikan ketentuan bunga pinjaman mikro dan ultra mikro. Kita nanti ambil contoh tenor 12 bulan. Jadi artinya bunganya kena yang 0,1% per hari. Nah, padahal kenyataannya sampai detik ini bunga ini tidak pernah diberikan. Umumnya 0,3% ke atas. Kalaupun ada bunga 0,275%, cicilan pertama hanya 20 harian. Tidak sampai 1 bulan. Atau dimainkan di biaya admin yang rata-rata di atas 5%. Parahnya ada salah satu penyelenggara fintech terlambat 1 hari langsung kena 150.000. Sangat keterlaluan bukan? Ini adalah fakta dari mereka yang terjebak pinjol. Sudah banyak berita di media-media sosial maupun media digital. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu ultra mikro, yaitu usaha dengan keuntungan pendapatan per tahun 50 juta. Dalam tiering gambar bisa dipahami bahwa ultra mikro merupakan tier terbawah sektor produktif. Nah, kita ambil studi kasus usaha tempe kedelai. Dengan data asumsi adalah modal awal 10 juta, jumlah karyawan 2 orang, gaji per hari per orang Rp100.000, kemudian harga kedelai saat ini kita asumsikan per kilo 14.000, kebutuhan kedelai per hari 10 kilo, biaya tambahan yaitu biaya packing, ragi, air, gas, plastik, daun pisang sebesar 80.000 per hari. Kemudian kapasitas produksi tempe per hari adalah 100 bungkus. Margin keuntungan yang kita inginkan adalah 20%. Maka kita bisa hitung biaya produksi per hari. Biaya kedelai per hari 140.000, gaji karyawan 200.000, biaya tambahan atau umumnya dalam perhitungan HPP disebut biaya overhead sebesar 80.000. Maka diketahui total biaya produksi per hari sebesar 420.000. Jadi HPP per bungkus 420.000 kita bagi 100 sama dengan 4.200. Kemudian margin keuntungan kita asumsikan pada umumnya adalah 20%, maka HPP ditambahkan margin 20% sama dengan 5.040. Kita bulatkan saja di 5.500 per bungkus. Kemudian kita cari profit harian. Pendapatan per hari 100 bungkus dikalikan 5.500 sama dengan 550.000. Total biaya produksi per hari 420.000. Jadi 550.000 produksi per hari kita kurangi 420.000 total biaya produksi per hari, hasilnya ketemu profit harian sebesar 130.000. Kemudian kita mencari jumlah hari produksi. Dengan modal 10 juta tadi dibagi 420.000 total biaya produksi. Ketemu jumlah hari 23,8. Kita bulatkan ke bawah. Kemudian asumsikan modal 10 juta tadi bisa diproduksi selama 23 hari. Jadi total produksi kita selama 23 hari adalah 130.000. Profit harian dikali 23 hari. Maka profitability kita dengan modal 10 juta tadi menghasilkan profit bersih setelah dikurangi biaya-biaya di atas sebesar 2.990.000. Oke ya, sampai di sini paham ya? Kalau belum silakan kalian tracking satu persatu. Pelan-pelan aja. Sekarang yang paling penting kita bandingkan apakah profit yang bisa kita generate dari modal pinjaman 10 juta tadi worth it. Sekarang kita punya tabel perbandingan produk pinjaman untuk modal. Yang satu produk ownernya fintech, yang satu produk ownernya perbankan yaitu KUR BRI. Karena apa? Tagline produk owner keduanya sama, yaitu memberikan bantuan permodalan untuk usaha mikro. Jadi ini adalah perbandingan yang apple to apple dan dengan jumlah pinjaman pokok yang sama yaitu 10 juta. Nah, kalian sebagai pelaku usaha wajib tahu dan mengerti berapa tingkat pengembalian di akhir periode pembiayaan. Kita bahas dari kiri dulu pinjaman online. Pinjaman pokok sebesar 10 juta, bunga per hari 0,1%, jika per tahun setara dengan 36%. Tenor 12 bulan. Biaya admin dihitung dari pokok pinjaman umumnya 5%. Wah, mahal juga ya. Kemudian nominal biaya admin jadinya 500.000. Jadi dana yang diterima 10 juta dikurangi 500.000
sama dengan 9.500.000. Total bunga 12 bulan sebesar 3.600.000 dihitung dari bunga harian 0,1%, kita kali 10 juta sama dengan 10.000 per harinya. Maka total bunga 10.000 tadi kita kalikan dengan 360 hari, jadilah 3.600.000. Kita asumsikan 1 tahun 360 hari. Maka total pengembalian pembiayaan tadi adalah 10 juta pokok ditambah total bunga 3.600.000 selama 12 bulan ditambah biaya admin 500.000 sama dengan 14.100.000. Ini untuk pinjaman online. Kemudian kita lanjut sebelah kanan KUR BRI. Pinjaman pokok 10 juta, bunga per hari 0,16%, jika per tahun setara dengan 5,76%. Tenor sama 12 bulan. Kemudian biaya admin dihitung dari pokok pinjaman KUR umumnya 2%. Tapi sesuai kebijakan pemerintah seharusnya biaya ini dihapuskan, jadi murah ya. Nah, kemudian nominal biaya admin jadinya 200.000. Jadi dana yang diterima adalah 10 juta dikurangi 200.000 sama dengan 9.800.000. Total bunga 12 bulan 576.000 dihitung dari bunga harian 0,016% kali 10 juta sama dengan 1.600 bunga per harinya. Maka total bunga selama 12 bulan 1.600 kita kalikan 360 hari, jadilah 576.000. Nah, jadi total pengembalian pembiayaan adalah 10 juta pokok pinjaman ditambah total bunga 576 selama 12 bulan ditambah biaya admin 200.000 sama dengan 10.776.000. Selisih total pengembalian dari keduanya antara pinjol tadi dan KUR BRI adalah 3.024.000. Sangat jauh lebih murah KUR-nya BRI. Retorikanya adalah kalau kalian sampai gagal bayar di BRI, sungguh terlalu. Mari sekarang kita flashback ke atas. Tadi kalian bisa generate profit 2.990.000 dari hasil pinjaman modal sejumlah 10 juta. Kalau kalian pinjam modal 10 juta dari hasil minjol, ayo kita hitung. Total bunga pinjaman sebesar 3.600.000 ditambah admin 500.000 sama dengan 4.100.000. Tuh kalau pinjol. Nah, kemudian kita kurangi profit kalian sebesar 2.990.000. Hasilnya adalah minus 1.190.000. Artinya, kalian cari masalah kalau sumber dana modal hasil dari minjol. Loh, tapi ini kan produk fintech yang tagline-nya solusi modal untuk UMKM, menawarkan kecepatan proses cair dalam hitungan menit tanpa dokumen berbelit-belit, dan bahkan SLA-nya jauh lebih cepat dari bank secara keseluruhan. 100% betul banget. Makanya sekarang di 2025 ada disclaimer-nya. Pinjaman online berpotensi merugikan finansial, risiko hukum. Sehingga berhati-hatilah dan jangan mengambil pinjaman jika tidak mampu melunasi. Kita underline narasi di bawah ini pada risiko finansial. Pinjol terutama yang ilegal seringkali menawarkan bunga yang sangat tinggi dan biaya administrasi yang tidak wajar, sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial jika tidak mampu melunasi pinjaman. Jangan berutang jika tidak mampu. Sekarang kita berbicara data dan fakta di masyarakat bahwa pemerintah sebagai regulator khususnya OJK dirasa kurang tegas menindak dan melakukan fungsi kontrol, pengawasan maupun mereview kebijakan fintech, baik skema lending P2P maupun pinjaman online. Secara realita yang dirasakan masyarakat ada 4 poin utama. Pertama adalah pinjol legal yang menerapkan bunga sesuai ketentuan OJK terbaru 2025 masih banyak yang belum menerapkan aturan ini, jadi bunganya masih di atas 3%. Kemudian yang kedua adalah denda keterlambatan, masih banyak yang di atas ketentuan OJK. Kemudian iklan dan promo di medsos seperti YouTube, game sudah di luar nalar. Contoh, beli HP pakai pinjol, bayar UKT pakai pinjol, mau bayar hutang pakai pinjol, bahkan buat belanja bayar pakai pinjol. Logikanya, sektor produktif saja tidak mampu mengenerate keuntungan di atas bunga pinjol, apalagi pinjol dipakai cuma buat konsumtif. Kemudian yang ketiga adalah jika debitur ada masalah keuangan sehingga gagal bayar, mau mengajukan restrukturisasi ataupun relaksasi, banyak pinjol yang tidak mau mengabulkan. Ada banyak kok beritanya di media digital ya. Bahkan yang nyata datang ancaman melalui WA, SMS, telepon pribadi, bahkan sampai telepon kantor. Sampai ada yang nyari HRD, nyari atasan juga. Dan sampai ada yang dipecat dari pekerjaan gara-gara mereka ke kantor. Padahal sebenarnya mereka hanya bisa menagih ke alamat sesuai KTP, bukan alamat pekerjaan. Dan esensinya adalah debitur bekerja selain untuk memenuhi kebutuhan pokok buat bayar pinjol. Dan ada pula lagi bentuk pelecehan verbal, penghinaan, mempermalukan di depan umum, dan hal buruk lainnya sering dilakukan oleh tim collection, baik desk call maupun field call.
Berita ini sudah ada di mana-mana kok. Hampir semua media memberitakan hal ini. Yang paling parahnya, sampai ada yang depresi hingga mengakhiri hidupnya dan jumlahnya nggak sedikit. Kalau mau melihat angka-angka simulasi perhitungan di atas, rasanya sangat tidak diperlukan adanya sosialisasi ataupun membuat tagline, narasi, dan literasi keuangan soal pinjol. Dan tidak perlu menyalahkan pinjol ilegal. Toh, sama aja kelokalnya tim collectionnya. Dan hasil perhitungan di atas sudah jelas boncos. Not visible and not recommended jika kalian modal dari pinjol. So, kesimpulannya adalah yang diharapkan para pelaku sektor produktif untuk bisa beriringan meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara, terkhusus dalam peran mengendalikan fluktuasi harga dan menstabilkan daya beli konsumsi masyarakat secara real di market adalah adanya support pemerintah di sisi pendampingan dan edukasi, dan support permodalan. Perbankan dengan kekuatan aset dan permodalan serta dukungan compliance dan risk management yang handal jauh di atas pinjol bisa berperan lebih dengan memberikan kemudahan syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman, bukan malah turut serta menjadi lender melalui skema lending P2P. Oke, thanks for watching. Kalau kamu merasa relate, share video ini ke teman atau keluarga. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video knowledge selanjutnya.